Sekarang kita melihat hal yang paling prinsip dalam hidup kekristenan, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang ditabur seseorang, itu yang akan dituainya. Tuhan menghendaki kita memahami hukum itu, dan kita mau konsekuen serta konsisten untuk memegangnya dengan teguh. Sebab hukum ini adalah hakikat Allah sendiri. Tidak akan bisa diubah. Tidak akan bisa diubah. Nah, pemikiran yang salah, saudaraku sekalian, seakan-akan hukum ini menjadi lemah. Seakan-akan hukum ini tidak menjadi kuat atau bisa ditolerir atau bisa dianulir oleh karunia Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, hukum ini tidak akan bisa dianulir. Hukum ini pasti ditegakkan oleh Allah, saudara. Ya. Hukum tabur tuai ini memang mirip karma dalam suatu agama, tetapi mirip bukan berarti sama, saudara. Ya. Apa yang dilakukan oleh orang itu akan dituainya. Ya, kalau kejahatan, dia akan menuai keburukan atau malapetaka. Nah, perbedaannya di dalam kekristenan, saudara, oleh penebusan darah Tuhan Yesus, kalaupun saudara harus menuai apa yang saudara tabur, tetapi kalau saudara mengenal kebenaran, dalam hal ini belajar mengasihi Tuhan, dan menjadikan dunia ini persiapan untuk memasuki langit baru, bumi baru, kehidupan yang sesungguhnya, kerajaan surga, pergumulan sakitnya menuai apa yang kita tabur, itu pun bisa menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk menyempurnakan kita. Nah, ini hebat. Kecuali seseorang sudah mati dan ia tidak meresponi anugerah Tuhan. Nah, ini masalah yang lain. Tidak ada kesempatan sama sekali, saudaraku. Ya, ini beda dengan kalau di dunia jahat, nanti di dunia yang akan datang dia lahir lagi. Ya, kalau sekarang jadi manusia karena jahat, nanti jadi babi. Nah, kita tidak percaya adanya inkarnasi. Ya, yang ditabur orang dalam roh akan menuai kemuliaan, tetapi yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Menabur dalam roh. Nah, ini kalimat harus saya jelaskan suatu hari nanti secara khusus. Nah, saudaraku sekalian, kembali soal tabur tuai ini. Apa yang kita tabur, kita tuai. Tetapi dalam anugerah Tuhan Yesus, Tuhan bisa menjadikan apa yang kita tuai dari hasil taburan kita itu sesuatu yang tetap baik. Kalau kita mengasihi Tuhan dan mau fokus kepada kerajaan surga. Saya percaya banyak di antara kita yang harus masih menuai apa yang telah kita tabur masa lalu. Dan Tuhan tetap dalam integritasnya, saudaraku, menegakkan hukum ini. Daud bisa mendapat pengampunan, tetapi akibat salahnya tetap dia tuai. Tetapi Daud menyaksikan bahwa di tengah-tengah penuaian dari kesalahan dia lakukan, dia mengatakan dengan diam-diam, dia membisikkan kebenaran di dalam hati. Nah, itu hebat. Ya. Di tengah-tengah penderitaan Daud, menuai apa yang dia tabur. Saudaraku sekalian, hukum tabur tuai ini, saudaraku, ya, berangkat dari dua hal. Yang pertama, karena Allah memberi kehendak pilihan bebas. Ya. Sebenarnya Allah tidak menghendaki kita bebas suka-suka. Tuhan menghendaki kita menundukkan kehendak kita kepada kehendaknya, bukan kehendak bebas. Sebenarnya. Tetapi manusia memiliki pilihan bebas, yang juga seringkali kita kalimatkan dengan kehendak bebas itu, sehingga manusia diberi kesempatan untuk memilih
mentaati Tuhan atau tidak. Nah, dan Allah menuntut pertanggungjawaban jawab atas setiap pilihan yang diambil seseorang. Setiap keputusan dan pilihan seseorang itu harus dipikul atau ditanggung. Jadi makhluk manusia ini makhluk yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu konsep takdir itu bukan konsep Alkitabiah. Takdir menunjuk kepada keyakinan bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu yang harus dialami dan diterima oleh seseorang tanpa memberi kesempatan seseorang untuk berkelit. Nah, saya pernah menyinggung dan saya harus ulangi ini, saudara. Memang ada takdir yang ditentukan Tuhan, ini hak prerogatif Tuhan. Saya sebut sebagai takdir mati. Kalau saudara menjadi orang Manado, itu prerogatif Tuhan. Anda tidak bisa berkata, aku mau jadi orang Switzerland. Aku mau jadi orang Swiss. Tidak bisa. Anda lahir dari satu keluarga dengan DNA khusus. Nah, ini takdir mati, saudara. Ini predestinasi. Ini mutlak berdasarkan kedaulatan Allah. Tetapi ada takdir hidup. Ini istilah saja, maksud takdir hidup, Pak. Takdir ya takdir. Nanti dulu. Memang kebenaran kadang-kadang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saudara menjadi orang Manado. Oke. Sekarang Manado rusak atau Manado baik? Itu tergantung saudara. Saudara menjadi orang Indonesia tinggal di satu negara yang bergolak terus dalam kesulitan dan krisis. Tapi jadi orang Indonesia yang baik atau orang Indonesia yang rusak. Itu tergantung. Allah tidak menentukan orang menjadi rusak atau menentukan yang lain menjadi tidak rusak. Itu bukan hakikat Allah. Tetapi Allah memang punya prerogatif. Dan ini harus dijunjung tinggi. Bagaimanapun dia Allah. Namun demikian Allah juga memberikan pilihan bebas. Atau kehendak bebas. Walaupun Tuhan tidak ingin orang bebas dengan keinginannya sendiri. Sebab Allah mengendaki manusia sebagai makhluk ciptaan menundukkan diri. Dan kehendaknya ditundukkan kepada kehendak Allah. Nah, kalau kita mengerti hukum ini, saudara, kita akan berusaha, kita akan bergerak untuk memilih apa yang baik, guna menata hari esok kita, guna menempatkan diri pada bagian yang baik, ya, berkat. Oleh sebab itu kita tidak boleh ceroboh, saudaraku sekalian. Kita tidak boleh ceroboh. Apa yang kita tabur, itu kita tuai. Di dunia ini kita akan menuai apa yang kita tabur. Dan di kekekalan kita akan menuai apa yang kita tabur sepanjang hidup kita. Nah, tidak bisa tidak. Kalau orang rajin bekerja, giat, mengembangkan semua potensi yang ada padanya, ketika hari tuanya, dia akan lebih menjauhi kesulitan. Lebih menjauhi kemiskinan. Ya, dari muda memang hati-hati, dari muda memang ya belajar memaksimalkan semua potensi, mengembangkan bakat. Lebih sulit miskin. Tapi kalau dari muda sudah ceroboh, malas, tidak mengembangkan potensi, sehingga ketika lewat usia, dia tidak memiliki keunggulan, keahlian, ekspertisi, lebih sulit dia menjadi kaya, lebih gampang dia miskin. Tapi ada juga Pak, orang yang waktu mudanya sembarangan, tapi setelah dewasa dia berhasil. Kita tidak bisa melihat dengan teliti hidup seseorang. Satu. Yang kedua, kita belum tahu akhir hidup orang itu. Bukan tidak mungkin memang waktu muda malas, ya, dia tidak mengembangkan potensi. Begitu
Dia menginjak dewasa, dia berani nipu, dia berani jadi Markus, maklar kasus. Tahu nggak? Berani jadi bandar narkoba, kaya. Lalu seorang berkata, dia itu dulu waktu muda malas, sekolahnya bodoh, nggak lulus SMA, bisa kaya. Nggak tahu Anda, kayanya kenapa? Kita belum lihat nanti bagaimana, berapa lama dia bisa seperti itu. Ya. Lalu yang pertama, kalau kita berkata, ini yang kedua loh ya, kita belum tahu hari-hari esoknya. Yang pertama, kalau kita lihat orang, dia malas, belum tentu. Di mata you malas, you nggak tahu di belakang dia buat apa. Sampai dia bisa memiliki, keberhasilan seperti itu. Saya sudah berkali-kali memberikan contoh orang Jepang, ya, negara RRC. Kenapa? Mentalitasnya bagus. Itu jelas. Perdana Menteri Jerman atau Menteri Luar Negerinya ya, lupa saya. Yang dituduh korupsi lalu mengundurkan diri. Presiden ya. Yang salah satu negara Eropa itu. Malu. Korea Selatan juga punya malu. Mentalitasnya begitu, saudara. Mentalitasnya begitu. Negara ini tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi rupanya negara kita terus dilanda krisis, ya saudara. Saya mau mengajak kita untuk tidak suka mengkritik dan menciderai pemerintah yang sekarang berkuasa. Karena kita belum tentu lebih bisa dari mereka. Orang Kristen tidak boleh. Saya mau belajar di mimbar ya, untuk tidak menciderai pemerintah walaupun mereka gagal. Oke? Baik buruk itu pemerintah kita yang sudah kita tunjuk untuk menjadi pemimpin. Kalaupun kita tahu belangnya, kita berusaha untuk diam. Toh kita kalau berteriak tambah malah tidak karu-karuan, malah ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Betul? Kalau hari ini Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden yang kita harus cintai. Baik buruk, he is my president. Kita doakan. Ya. Seluruh menteri-menteri kabinet. Tapi ada yang korupsi, Pak. Kita tidak bisa membuktikan dan kita tidak perlu membuktikan. Sebagai bangsa Indonesia yang dewasa dan orang Kristen, saya mengajak kita untuk berpikir positif seperti ini. Oke, nangkep sudah? Nah, tapi kita tidak bisa mencegah. Begini maksud saya, kita tidak bisa mencegah pandangan bahwa memang mentalitas bangsa kita rendah. Kita tidak bisa cegah. Bukti nyata, saudara, verifikasi jelas bahwa kita termasuk negara yang terkorup atau kelompok negara-negara yang manipulasi kedudukan, kekuasaan, korupsi tinggi dibanding negara-negara lain. Oke, termasuk negara yang korup, maksudnya begitu. Nah, kembali soal mental, saudara. Kalau misalnya, saudara ya, kita bicara soal Tuhan yang memberkati ya. Oke. RRC dianggap komunis. Tapi Anda tahu, hari ini subur. Makmur, walaupun tentu per kapita, maksudnya gini, lebih kuat dari kita. Bagaimana rakyatnya bisa terlindungi. Ya, bagaimanapun. Jepang, bagaimanapun makmur, subur. Negara maju, saudara. Kalau kita mau mengatakan itu berhala, nggak menyembah Allah, terserah situ. Faktanya negara itu makmur. Betapa naifnya kita yang sembahyang tiap hari, kita berdoa, kita memanggil Tuhan, ternyata kita hidup dalam kesulitan yang berkepanjangan. Nah, ini semua memberikan gambaran yang jelas bahwa Tuhan menghendaki kita memiliki tanggung jawab. Sebab yang kita tabur itu kita tuai. Nah, gema masa lalu. Jadi apa yang kita alami hari ini adalah gema dari apa yang telah kita lakukan sebelumnya, saudara. Ya. Jadi kalau bangsa ini 30 tahun lebih ya, hidup dengan cara berpikir yang salah, dan sekarang kita harus menuai apa yang kita tabur, ya saudara.
Dari pengekspor minyak menjadi pengimpor minyak. Kita tidak mampu mengolah minyak mentah kita sendiri. Kita harus menjual minyak mentah dan membeli minyak jadi. Ya. Ini mentalitas, saudaraku. Dan kita harus menuai ya, apa yang kita tabur. Nah, anak cucu ke depan juga harus menuai apa yang ditabur oleh orang tuanya hari ini. Manusia harus bertanggung jawab. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang harus bekerja dan mengoptimalkan semua tanggung jawab. Mengoptimalkan semua potensi maksud saya yang dipercayakan kepada masing-masing di mana manusia harus bertanggung jawab. Kalau Tuhan berfirman jangan mencuri, ini signal yang jelas bahwa manusia dipanggil untuk menghargai milik orang lain, harus bekerja mencari milik sendiri dan nafkah dari keringat dan tenaganya sendiri. Sebab itu barang siapa tidak mau bekerja padahal ia tidak mampu, ia menyangkali hakikatnya. Dia yang menolak bekerja berarti tidak menerima dirinya sebagai manusia dengan kebesarannya, sebagai manusia berhakikat seperti Tuhan, oknum yang bekerja. Kemalasan adalah dosa. Nah, atmosfer, irama, spirit, gairah ini harus kita wariskan kepada anak-anak, saudara. Jangan diganti dengan kita minta doa dari Pak Pendeta. Kita berdoa agar Tuhan berkati. Ini cara-cara berpikir yang salah. Jangan Anda berpikir atau menduga saya anti doa. Jangan berpikir keliru seperti itu. Saya bukan anti doa, saudaraku. Doa memiliki tempat khusus. Tetapi mengoptimalkan semua potensi, itu tanggung jawab. Masing-masing kita diberi Tuhan talenta atau bakat dalam hal ini ya. Dan segala kemungkinan yang benar-benar khusus untuk bisa membuat seorang tegak berdiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah, sekarang kita sebagai orang-orang tua yang telah melewati umur panjang, tahun-tahun yang panjang, kita sendiri hari ini membuktikan bahwa kemalasan, sikap tidak bertanggung jawab menggiring orang kepada kemiskinan. Nah, sekarang kita masih hidup hari ini. Saya berbicara soal hal-hal duniawi. Nah, sekarang mari kita menabur apa yang baik. Bangun pagi, ya, bekerja, tidak suka ribut, mengalah, tekun, hemat, tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, tidak buang waktu dengan sia-sia. Kalau itu olahraga bagus, tapi kalau itu hobi-hobi yang membuat kita hanya keluar uang, meninggalkan keluarga, buang. Pulang ke rumah kumpul dengan keluarga. Kalaupun lihat TV dengan anak-anak. Kalaupun putar film-film yang mendidik. Nah, kalau orang tua gila dengan film Korea. Umur 55 tahun. Masuk nonton film-film Hosiang. Sekarang anak-anak yang lihat papanya begitu gimana enggak? Nyontoh, ini atmosfer buruk, warisan negatif yang diwariskan ke anak-anak. Lalu setelah itu orang tua berkata, yuk nak kita minta doa Pak Pendeta. Dan pendeta di gereja juga berkata, mari saya doakan saudaraku, supaya usahamu diberkati, supaya lancar studimu, karirmu. Saudara, itu bukan prinsip yang benar, itu bukan konsep Allah. Di dalam diri kita itu ada potensi yang luar biasa. Kalau dikembangkan bisa luar biasa, bisa excellent, bisa dahsyat, bisa mengagumkan, bisa seperti mujizat. Bisa seperti ajaib. Kalau orang bisa lempar bola 3, 4, 5. Anda bilang itu ajaib. Enggak. Dia dari 1 bola 3 tahun. Bola 2 tahun lagi. Lalu bola 5 setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Saudara bisa mengerti itu? Iya. Dulu zaman saya masih muda, saya masih ingat sekali. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang begitu menginjakkan kakinya di Amerika, bisa bahasa Inggris.
Saya kira namanya sudah saudara kenal bagi yang angkatan seumur saya. Kami yakin banget, saya hari ini meragukan. Saya meragukan. Nggak mungkin dia dari blank, cuma tahu yes, no, lalu bisa komunikasi. Saya nggak yakin, maaf. Hari ini saya nggak mengatakan itu salah, tapi saya nggak yakin. Kalau mau, dia harus belajar. Kalau mau, dia harus belajar. Dulu waktu saya masih kuliah, kadang-kadang saya masih berdoa begini, ya. Berhubung karena saya sibuk sambil kuliah cari nafkah gitu. Cari hidup, saya dagang dan macam-macam. Saya bilang begini, Tuhan, tunjukkan kepada saya soalnya yang akan keluar. Khususnya untuk bahasa Ibrani, itu kan sulit ya saudara. Kita harus menerjemahkan satu pembacaan dalam bahasa Ibrani dan parsingnya, bentuk tensisnya, kasus setiap kata. Ini kan rumit, tapi kalau sudah tahu, kita cari di kamus dulu, kita apalin, kita kerjain, gitu saudara. Tapi setelah saya sadar itu salah, saya tidak berani minta lagi, karena itu membuat kita jadi malas. Sekolah bukan cari nilai, sekolah itu mau pintar. Orang nilainya bagus belum tentu pintar, saudara. Orang pintar pasti nilainya bagus. Mengerti, saudara? Nah, kita harus menularkan semangat hidup, semangat kerja ini kepada anak-anak. Jadi ketika seseorang mengembangkan talenta, mengembangkan bakat, mengoptimalkan potensi, disitulah dia beribadah. Kita tidak bisa bilang begini, Tuhan pakailah aku menjadi alatmu yang dahsyat. Tuhan mau berkata begini, aku lebih semangat dari kamu untuk memakai kamu menjadi alatmu yang dahsyat. Masalahnya kamu bisa dipakai enggak? Aku mau memberkati gerejamu Tuhan. Aku mau memberkati pekerjaanmu Tuhan. Tuhan tanya dengan cara apa kamu akan memberkati pekerjaanmu. Keahlian apa yang kau miliki untuk bisa mendukung pelayanan pekerjaanku? Apa? Aku mau menjadi pengkhotbah yang hebat. Sekolah teologi yang baik. Belajar yang baik. Miliki kelakuan yang memberkati setiap hari. Belajarlah bermasyarakat. Belajarlah jadi berkat kepada setiap orang. Yang lain berkata, aku mau kau pakai ya Tuhan. Menjadi alatmu yang ajaib. Lalu Tuhan tanya, dengan cara apa kamu menjadi alatmu yang ajaib? Aku memberkati gerejamu dan memberkati pekerjaan misi. Ku bangun gereja-gereja di daerah. Aku mau memberkati mereka. Menjadi orang kaya. Ya jelas dong. Bekerja yang rajin. Miliki kapasitas untuk bisa mencari uang sebanyak-banyaknya. Bekerja, dagang, kerja, optimalkan potensi. Nah kadang-kadang orang itu mau meliciki Tuhan begini. Tuhan, kalau engkau berkati aku sumbang gerejamu. Saya ngerti saya ngomong apa ini? Pada umumnya, pada dasarnya orang-orang begitu tidak memberkati pekerjaan Tuhan. Dia mau dagang sama Tuhan di situ. Tuhan kalau ini goal usahaku, wah saya dukung Tuhan. Pada umumnya tidak. Dia mau sharing profit sama Tuhan. Mau bagi profit, ini kurang ajar. Kalau saudara mau belajar memberkati pekerjaan Tuhan, tidak usah nunggu kaya. Saudara harus menempatkan diri tempat di mana Tuhan taruh. Tidak harus uang, hatimu dulu. Pikiranmu dulu, perasaanmu, senyummu, salam sapamu. Otomatis yang lain akan rela saudara pertaruhkan bagi Tuhan. Amin saudara. Nah dewasa ini banyak orang Kristen berusaha menikmati fasilitasnya sebagai orang percaya dengan memanfaatkan kasih kuasa Tuhan. Nah cacat mental banyak orang dewasa ini mencoba menyelesaikan semua masalah dengan karunia.
Ini terjadi oleh karena merasa sebagai anak Tuhan yang memiliki jaminan yang luar biasa. Mentang-mentang anak Tuhan. Padahal banyak hal dalam hidup ini yang kita harus selesaikan dengan upaya, tenaga, dan kerja keras. Misalnya saudara sebagai seorang sales mobil, sales sepeda motor, atau sales apa gitu. Saudara dikejar target bukan? Lalu saudara berdoa sungguh-sungguh bagaimana dipertemukan dengan customer, lalu customernya gampang pesan, lalu saudara bisa mencapai target. Kalau saudara dewasa, saudara itu nggak perlu berdoa begitu. Aku serahkan hidupku dalam tanganmu. Lalu besok disetting waktunya. Aku harus sehat. Aku harus, ya kalau menghadapi customer dengan wajah yang segar, dengan tubuh sehat. Aku harus kerja keras. Aku mau kemana saja. Nah kadang-kadang misalnya ini contoh ya, sales. Udah nggak punya semangat, tapi harus jalan. Jadi muter kemana aja, rumah teman, tidur sebentar, jalan lagi. Yang Kristen begini lalu minta diberkati Tuhan, nggak bisa. Kerja keras dengan segala upaya, saudara. Saudara berkata, Tuhan aku mau jadi seorang dokter. Tapi orang tuaku kurang mampu. Mau? Sungguh-sungguh gimana caranya? There is a way. Pasti ada jalan. Bapak di surga engkau Bapakku. Kalau engkau berkenan aku menjadi seorang dokter, Bapak buka jalan. Lalu jangan cuma nunggu mujizat. Usaha. Bagaimana caranya? Bahwa dalam doa, Tuhan akan mengarahkan begini, begitu. Atau Tuhan berkata, kamu bukan dokter. Aku mau jadikan kamu arsitek. Kamu bukan dokter, kamu pedagang. Tapi di sini jangan doa itu seolah-olah bisa mengurangi usaha kerja keras kita. Misalnya begini, saudara. Untuk mencapai satu target ya cita-cita, Anda harus mengerahkan 100% untuk mencapai target tertentu. Nah, karena berdoa, Anda nggak perlu 100%. Cukup dengan 60%. Yang 40 itu doa. Ini salah. Apalagi yang Allah berperan ganti kita. Saudara, ini bukan main-main. Ini bukan masalah kecil sebenarnya. Nah, di mana-mana agama itu kan mengupayakan bagaimana Allah, dewanya, campur tangan, betul? Kita nggak usah begitu karena Allah yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jadi nggak perlu kita harap. Orang yang masih berharap kepada Tuhan itu belum percaya. Orang nggak perlu berharap kepada Tuhan. Orang percaya saja lalu memenuhi bagiannya. Nah, orang-orang yang punya prinsip ini, itu nggak bisa lagi dibohongi oleh orang-orang yang mengaku jadi mediator Tuhan, yang doanya mantap, yang bisa menjangkau Tuhan, seolah-olah dia menjadi mediator atau menjadi penghubung. Jadi brokernya Tuhan. Saudara, sekarang kalau orang punya 100%, mestinya, karena doa jadi cukup 60%, atau Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan. Ini kan bisa merusak pola berpikir Saudara tahu, nanti kalau bicara soal surga, Tuhan sediakan anugerah 100%. Anda harus meraihnya dengan respon yang 100% juga. Saya baru mikirin terus. Sulit banget ya orang bisa masuk surga ya. Betul lagi mikir. Sebab kalau kita harus seperti Tuhan Yesus, punya spirit seperti dia, waduh, itu nyaris mustahil. Saudara ngerti nggak yang rajin mendengar suara kebenaran ini? Anda punya kemajuan kan pelan banget ya. Itu sudah saya sadari, apalagi saya pembicaranya. Kenapa nggak increase, CF gitu loh. Yang dramatically, yang jebret luar biasa. Nggak bisa. Nah seperti ini kan membuat orang berpola pikir salah. Akhirnya ketika dia berurusan dengan Tuhan, dia mau yang
40 ini. Bukan berurusan dengan yang lain. Tapi kalau kita tidak perlu memikirkan, nggak perlu berharap kepada Tuhan dan tidak perlu memikirkan Tuhan akan menolong kita. Karena pasti menolong, kita kerja keras. Dan kalau kita berurusan dengan Tuhan, kita berurusan dengan urusan lain. Yang lebih major, lebih utama. Yaitu keselamatan jiwa. Nah kalau kita sudah mulai ditimpangkan ke sini, jadi melepet, jadi luncat. Jadi orang rame-rame mikirin yang 40% topangan Tuhan ini. Ngerti nggak ini penyesatan? Bukan hanya masalah soal kinerja kita jadi rusak, mental kita jadi rusak. Tapi bisa menyimpangkan kita tidak masuk kerajaan surga. Itu masalahnya. Masih bisa ikuti nggak ngomongan saya ini? Apalagi kalau berpikir begini, Allah kerja 70%, kita 30%. Saudara tidak perlu kasih persentase ke Tuhan. Dia Bapak. Bisa paham nggak? Ini kalau orang tua saja anak belum lahir, sudah bikin popok loh. Anak belum sekolah sudah diasuransikan pendidikan. Sepatu tas belum rusak, mama papa udah belikan tas. Nah ya kok saudara masih pakai begitu loh sama Tuhan. Orang yang masih berharap-harap itu belum percaya. Kita tidak usah harap pertolongan Tuhan. Kita percaya. Karena Tuhan pasti campur tangan. Masalahnya kitanya mau tidak kerja keras ke usaha. Nah yang paling merusak ketika ada seorang tokoh yang seolah-olah dia bisa mempermudah. Oke, kamu usaha. Tapi kalau Tuhan nggak nolong, percuma. Saya yakin Tuhan nggak tolong, percuma. Tapi Tuhan tidak pernah menolong. Tidak pernah tidak menolong. Tuhan tidak pernah tidak menolong. Tuhan selalu menolong. Jangan berpikir, Tuhan bisa tidak menolong. Nggak mungkin, Tuhan pasti menolong. Masalahnya kita harus tanya, apa tujuan hidup kita? Betul? Kalau tujuan hidup saudara salah, ngapain ditolong anak setan? Paham saudara? Kalaupun usaha kita 100%, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, Allah pasti mengadakan sesuatu yang baik untuk kita. Kamu bukannya dokter, nak, jadi pedagang. Kamu ya dokter, kamu bisa malpraktek satu hari, kamu salah lakukan tindakan, waduh kamu disu, yang kamu sentuh itu seorang anak konglomerat yang kenal dengan penguasa negara ini. Udah jangan, bahaya ke depan, pedagang aja. Bisa macam-macam. Masih bersama saya? Paham ya saudara? Harus cerdas, nangkep? Harus cerdas di sini. Saudara harus cerdas, benar di sini. Jadi jangan meragukan sama sekali, ya, penyertaan Tuhan. Ya. Jangan saudara percaya seakan-akan ada pendeta yang bisa merubah hukum tabur Tuhan. Dulu ya, saya berpikir salah. Sebenarnya saya berubah ini juga belum lama-lama, bener loh. Seakan-akan tuh kesulitanmu bisa kurubah dengan doaku. Apa nggak bisa, Pak? Ya, untuk kasus tertentu kadang-kadang Tuhan bisa. Itu pun terpaksa. Hizkia mestinya mati. Tuhan rubah 15 tahun. Anda tahu? Gara-gara 15 tahun, dia sombong. Kekayaan bait Allah, perkakasnya, dibawa ke Babel. Sebab di 15 tahun umur yang diperpanjang itu, dia merusak hidupnya dan merusak bangsa Israel. Lebih baik dia mati. Anda mungkin berkata, Pak, saya sudah kerja keras nih, habis-habisan. Tapi penghasilan saya masih segini aja. Itu luar biasanya anak Tuhan. Karena Tuhan mengerti kamu pegang lebih banyak dari ini, kamu kolaps. Ini jadi masalah. Saya bisa mengerti. Kalau kekuatannya 10 PK, 20 PK, ya, 5 PK. Kalau orang mengerahkan 20 PK tenaga ini, dia bisa menghasilkan bisa 1 miliar misalnya. Dalam posisi yang sama persis, usaha persis. Anak Tuhan 20 PK cuma dapat 100 juta. Kenapa nggak 1 miliar? Di sini Tuhan bisa
melindungi kita. Ada asal. Saudara punya komitmen dengan Tuhan. Kalau saudara berkata, bentuk aku Tuhan. Oke. Nggak 1 miliar ya, 10 juta ya. Tapi kalau saudara tidak punya komitmen, nggak bisa. Tuhan kasih 100 juta, iblis bilang gini, dia tidak mengasihi engkau kok kamu garap. Makanya kalau saya berkata, bentuk aku Tuhan, buatlah jalanmu dalam saya. Itu Anda punya komitmen. Aku garap ya. Mestinya kamu dapat 1 miliar, tapi karena kamu sudah minta aku untuk membentukmu, aku buat 100 juta. Nggak adil dong. Lah kamu yang minta. Tapi kalau kamu nggak minta, ya nggak apa-apa, dapat segini. Terserah, selama jalan deh. Nah, orang pikir yang dapat segini kurang doa. Didoakan lagi sama pendeta. Oke, sudah 20 PK hasilnya cuma 50 juta. Anda tahu nggak orang-orang seperti ini dibuat istimewa sama Tuhan? Ini A, ini B, ini C. Ada orang Kristen yang berkata, saya kok malang banget ya Pak. Aduh, saya nggak pernah bangkit ya usaha saya. 5 tahun belakangan ini, mati enggak, hidup juga enggak, makin mundur. Iya Pak, saya kurang apa ya? Kamu pernah punya komitmen nggak mau dibentuk Tuhan? Saya pengen menyenangkan Tuhan. Itu masalahnya. Tapi orang-orang seperti ini nggak akan ditinggalkan Tuhan. Tidak akan dijagai sempurna. Tapi jangan mikir yang bisa naik mobil mewah, Anda naik minibus tua. Ya enggak apa-apa. Makanya dia harus dibekali dengan suara kebenaran. Kalau nggak kuat ya. Sebab dipikirnya masih kena kutuk kemiskinan. Ini ya, ngomong begini kayak matematik loh. Kalau begini karena begini, kalau begini karena begitu. Ini nggak sederhana. Saudara jelasin ke orang juga mungkin pusing. Gimana ya? Tapi kalau berulang-ulang saya sampaikan, Anda akan tahu. Oh, saya tahu. Makanya harus dilengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, ucapkan syukur dalam segala hal. Asal dan makan pakaian cukup. Itu topangan pilar-pilar untuk menyangga satu bangunan iman itu harus lengkap. Makanya tidak boleh berhenti. Pantesan ya, kalau orang tidak tekun, dia nggak bisa bergerak. Kalau ibarat tronton yang beratnya 10 ton ya, dia itu nggak bisa bergerak tanpa didorong dengan kekuatan tertentu. Nah, Anda punya keadaan karakter mental ini nggak bisa bergerak gampang. Tekun, bergerak juga, saudara. Kalau bergerak itu nanti makin cepat, makin mudah. Nah, di situ Anda baru ngerti. Yang ada padanya diberi, yang tidak punya, apapun yang ada padanya diambil. Jadi bodoh. Saudara harus tekun. Nah, yang paling berat adalah saya. Saya tidak boleh mengajar salah. Bukan hanya nggak boleh mengajar salah. Saya harus juga bertumbuh. Yang kedua, saya harus jadi contoh. Ini yang kedua lebih berat. Hari ini saudara saya kasih makanan keras. Yang kerasnya 5. Besok mesti 6. Lebih keras lagi. Besok mesti 7. Besok mesti 10. Kalau enggak, udah. Itu jadi asik buat saya, tapi juga jadi berat. Tapi nggak berat amat, karena sudah saya tekati begitu. Cuman, saya sering kesepian. Lonely gitu. Aku itu mau ngapain lagi hidup ini. Gitu. Jadi kayak sepi, kayak udah nggak ada yang mau saya capek. Semangatnya kalau baca Alkitab, mulai khotbah, itu semangat. Sebab saya udah nggak pengen kok punya rumah besar mewah, ada kolam renangnya. Udah nggak pengen. Daripada saya bangun kolam renang, saya bangun gereja. Udah nggak pengen. Kalau mau renang, dengan saya renang di rumah siapa atau dibayar berapa, murah. Nggak pengen tuh pakai ini mahal gitu, nggak pengen. Ya kalau ada saya pakai, nggak ada ya sudah. Jadi ada lonely juga di dunia ini, ada lonely-nya gitu. Saya harus kasih pelajaran yang terus. Itu lama-lama itu kerajaan surga itu di depan mata kita. Tapi kita masih bisa menikmati hidup loh. Jangan sudah pikir enggak loh. Kalau ketemu teman-teman yang seroh, aduh kita happy loh. Ngomongnya ya Tuhan aja. Mikir loh pekerjaan Tuhan. Ya. Terus mikirnya itu saudaraku. Ya saya juga belum sempurna. Tapi maaf bukan mau sombong ya. Sungguh kalau rumah mewah ada kolam renang udah saya nggak mikir lah saudara. Yang penting saya punya rumah lalu bisa ada tempat saya kerja. Ruang perpustakanya agak gede sedikit supaya nggak kayak itulah ya.
Sempit sini, sempit situ ada. Tapi kalaupun nggak ada, ya udah, nggak apa-apa di situ. Nggak masalah. Saya cuma membawa saudara ke surga. Saya juga belum sempurna nih Pak. Tapi saya cuma mau membawa saudara ke surga. Itu aja. Ya. Jadi saudara harus belajar tekun gitu, baru bisa bergerak itu. Duniawinya nanti bisa digugurkan atau luruh, bergerak. Nah, sementara kita bekerja dengan segala tantangan yang ada, kita itu sedang dibentuk atau diproses Tuhan. Justru di situ letak ketekunan kita. Sampai paling tidak, Pak, Bu, paling tidak, ketika sudah menemui kesulitan dalam bisnis, kesulitan dalam bekerja, paling tidak saudara akan berkata begini, capek deh gua di dunia. Udah LB3 aja deh. Gitu, paling tidak begitu. Amin. Nangkep ya saudara? Paling tidak saudara akan memikirkan itu. Aduh, aku udah usaha begini gak pernah berhasil. Aduh, susah amat. Udah sempat ada kerja keras, kan karaktermu dibentuk. Oke? Paling tidak Anda berkata, dunia ini bukan rumahku. Paling tidak itu. Tapi kalau begitu saudara bekerja langsung diet 1 miliar, diet 2 miliar. Nah, kita itu tidak bisa menyangkali fakta. Dan itu juga ucapan Tuhan itu sendiri. Kekayaan itu bisa buat orang suka masuk surga. Kalau punya duit jadi sok, gitu itu nggak bisa ditangkal, kecuali harus punya kekuatan iman yang begitu rupa. Udah, punya duit mikir aku bikin apa, gitu. Aku membuat apa untuk Tuhan ini, gitu. Tapi kalau saudara ya belum dewasa, pasti mikir kurang gede rumahku, kurang bagus mobilku, kurang kinclong berlianku. Pasti itu anak setan. Lucifer itu begitu ngajarinnya. Hidup orang itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sementara kita capek, kita kerja, kita dihina sama atasan, ditindas, kita tetap, oh Tuhan, aku mau melayani Engkau. Di situ Anda mengerti apa artinya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Itu bukan hanya untuk pendeta. Untuk Pak Markus yang dari ujung aspal Bekasi, yang berangkat jam 4:30 pagi naik motor, saya mau iring Yesus. Ini lebih dari pendeta yang 3 jam doa kita. Haleluya. Hati-hati loh. Oh Tuhan, aku sembah Engkau, terpujilah namamu. Haleluya. Kelihatannya dia menyembah Tuhan. Tapi kalau nggak ada pengabdian konkret, emangnya Tuhan senang digituin? Bukan nggak boleh, ada waktunya kita begitu. Tapi Tuhan katakan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi, kekuatan. Nah itu sampai di mana kalau Tuhan begitu? Cuman hati doang. Itu pun seringkali hanya untuk kesenangan pemuasan emosi pribadi. Harus mulai disadar nih para hamba-hamba Tuhan. Bukan tidak boleh you berdoa 2-3 jam, boleh. Kalau memang bagianmu begitu, tapi jangan merasa kamu lebih mulia dari Pak Markus yang dari ujung aspal Bekasi jam 4:30 pagi berangkat kerja ya. Kalau kamu sungguh-sungguh berdoa 3 jam untuk itu, tangkap pesan dari Tuhan dan sampaikan pesannya kepada umat. Jangan pesannya sendiri nanti dia dapat. Lalu jadi mistik. Tuhan berbicara saudara. Apa? Kalau mau bicara, belajar Alkitab dulu. Supaya pikiranmu jangan sesat. Setiap yang muncul di pikiranmu diverifikasi oleh kebenaran Injil. Kalau enggak kan dia ngarang sendiri. Ini kan pikiran tuh bisa menjelaskan dari Antartika sampai mana? Sampai Mars. Kemana-mana, lalu punya satu ide. Ya Tuhan bisa bicara Pak. Betul, tapi Tuhan tidak mungkin menyangkali Alkitabnya. Nah saudara yang bangun pagi, doa dulu 1/2 jam, ketemu Tuhan, amin. Ke kantor, aku harus, bagaimana aku bisa mengerjakan tugas ini. Aduh, ngadepin atasan itu. Aduh, jahat bener ya. Kok begitu orangnya. Tapi aku mulai hari ini tidak akan ngomongin dia di belakang. Mulai hari ini aku mau lebih jujur.
Mulai hari ini aku tidak akan ngomong jorok dengan teman-teman. Mulai hari ini saya tidak akan mengkhianati dia. Atasanku, walaupun dia jahat kepadaku. Coba, itulah ibadah saudara yang konkret. Baru saudara bisa berkata, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Itulah sebabnya ada saya yang membagikan firman ini kepada saudara. Kalau saudara seorang sales apa sabun atau apa yang dari rumah ke rumah, terus dari rumah ke rumah, terus. Sementara ada rumah ke rumah, Anda bukan hanya cari nafkah, mencapai target jual sabun atau alat pembersih apa gitu. Tapi Anda sedang melakukan sesuatu untuk Tuhanmu. Setiap mau ketok pintu, itulah pelayananmu. Paham nggak saudara? Karena rupiah-rupiah yang kamu hasilkan itu untuk anak-anakmu, untuk pasangan hidupmu. Supaya kamu bisa jadi berkat. Yang begini menyenangkan di hadapan Allah. Paham nggak saudara? Nggak harus jadi pendeta atau aktivis yang angkat tangan berbahasa roh. Tapi ketok satu rumah ke rumah yang lain. Dan tanpa berkata, Pak Pendeta doakan supaya saya mencapai target. Tidak perlu. Tuhan, aku akan mencapai target karena Engkau. Terima kasih Engkau menyertai aku. Udah ketok 300 rumah Pak. Hanya 10 yang terima. Enggak apa-apa. Waduh. Ada yang bilang itu kamu kena kutuk. Kutuk tidak laku. Coba bayangkan kalau sampai dia denger orang ngomong gini. Pendeta mana yang bisa kutuk-kutuk ya bisa melepaskan saya? Nanti kutuk itu apa? Salah kan? Kita anak Tuhan telah bebas dari kutuk. Paham saudara? Makanya kalau saya ketemu jemaatnya saudara ya. Ada jemaat, kamu dari mana? Saya kerja ini Pak. Di mana? Saya kerja di hotel. Saya cuma room boy atau enggak apa-apa. Jangan pakai cuma-cuma ya. Enggak apa-apa nak. Bagian hotel yang room boy itu ya. Enggak masalah. Atau room service. Enggak masalah nak. Kamu dengar suara kebenaran kamu agung. Dan orang itu mungkin di sini karena pernah ketemu saya di toilet, saya tanya. Saya lupa mukanya ini yang mana. Tapi saya tanya dia begitu. Enggak apa-apa nak. Itu agung kamu di situ. Ngerti enggak? Kerja keras. Di sana ketemu kamu yang nggak tahu diri. Waduh, udah nggak kasih tip, nyuruh-nyuruh lagi. Nggak apa-apa, itu latihan kamu. Terus punya manajer yang, waduh, begini begitu, waduh. Kalau kamu pegawai, resepsionis atau bagian apa, kamu cantik. Terus kepala bagianmu udah sering rendezvous dengan pegawai. Kamu termasuk yang ditarget. Satu dikeluarin, cari yang cantik lagi atau keluarin. Kamu tetap kokoh. Kokoh kamu. Lebih baik kamu dipecat daripada kamu berbuat dosa. Nah, kau baru bisa bilang, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Jangan kamu jatuh. Lebih baik kamu nggak makan. Kamu kerja keras, berprestasi di situ. Tahu nggak orang-orang baik kayak begini, kerja keras, tapi masih diperlakukan tidak adil, sampai hatinya maknyut gitu. Waduh, bahaya nih orang. Yang bikin maksiat gitu, waduh. Nggak usah nyumpahi ya, nggak boleh. Kamu nggak berat untuk nyumpahin orang, nggak boleh. Pembalasan di tangan Tuhan. Setelah berkata, ya Tuhan. Ampuni dia, tidak tahu apa yang dia perbuat. Nyut gitu. Waduh. Mengerikan itu. Sudah ngerti nggak saya ngomong apa ini? Sampai Pak nyut, Anda nggak balas. Waduh. Dan karena Anda nggak punya kesempatan, nggak punya kemampuan membalas. Punya kesempatan membalas, tapi tidak membalas. Nyutnya lebih sakit. Kalau kita punya kesempatan membalas, kita nggak mampu membalas. Kita nyut gitu. Waduh sakit. Tapi kita bisa membalas, tapi nggak membalas, nyutnya lebih sakit. Tapi kalau sampai nyut gitu, waduh, mengerikan. Saya ngomong gini nggak memberikan motivasi supaya saudara buat nyut sendiri loh ya. Aku mau nyut gitu biar dia tahu rasa ntar.
Nggak boleh begitu, saudaraku. Jadi sering kita dengar pendeta berdoa agar Tuhan memberkati umatnya dengan berkat-berkatnya. Tetapi mereka kurang atau tidak mengajak dengan tegas umat untuk bekerja keras, giat, dan jujur. Paling tidak diisyaratkan demikian dong. Tidak sedikit pendeta yang mengisyaratkan, walau tidak terbuka mengatakan demikian, bahwa orang Kristen tidak perlu giat bekerja. Tanpa kerja giat, berkat datang lebih banyak. Seperti gini, banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya nanya dulu, doa di situ apa? Lipat tangan, minta-minta. Kalimat itu sendiri tidak salah, betul. Tapi berkat yang di sini maksudnya apa lagi? Tidak boleh orang menafsirkan sendiri seperti begitu mendengar berlimpah-limpah berkat. Langsung asosiasi dan asumsinya apa? Duit. Saya nggak benar dong. Ini kan namanya penyimpangan. Ini hal yang tidak bisa kita anggap sepele. Nggak bisa kita anggap remeh. Gereja tidak boleh ikut-ikutan praktek keagamaan atau praktek berdukunan atau praktek penyembahan Allah ilah yang bukan Allah yang benar. Saudara ngerti nggak kalau misalnya orang beri sesajen, orang sembahyang sama dewa-dewanya? Kan satu motifnya diberkahi, dilindungi, dijaga, betul? Nah kita ini anak-anak Tuhan, nggak perlu nyogok Tuhan. Yang kita lakukan itu bagaimana mengoptimalkan diri menjadi manusia yang bertanggung jawab. Nah dalam Matius 5:45 ya, Tuhan memberi matahari kepada orang benar, orang nggak benar, itu kan? Memberikan hujan kepada orang baik, nggak baik, ya gitu loh. Itu kan isyarat yang jelas bahwa Tuhan itu adil. Tuhan menghargai ketekunan. Ketekunan seorang bekerja keras. Kepercayaan Tuhan kepada masing-masing berdasarkan kebutuhan. Berdasarkan kebutuhan artinya Tuhan mengerti porsi yang dibutuhkan. Oleh sebab itu tidak semua permintaan dikabulkan. Dan tergantung kapasitas orang menerima berkat tersebut. Saya jelaskan tadi, saudara. Kita harus kerja keras, betul. Tapi kan mangkok orang masing-masing beda, saudaraku. Anda sebesar ini, atau sebesar ini, atau sebesar ini. Bagaimana Pak membesarkan kapasitas ini? Ini menyangkut satu rohani, satu mental. Kalau menurut saya rohaninya benar, mentalnya benar. Kalau dewasa rohani, mentalnya pasti jadi baik. Ada orang yang nggak bisa kelola uang, orang pegang sekian miliar, waduh udah macam-macam yang dia lakukan. Saya belajar satu hal, walaupun saya betul-betul fokus untuk Tuhan, pelayanan hidup saya semua untuk Tuhan, uang saya untuk Tuhan, tapi saya pun juga harus belajar, yang ini perlu nggak saya lakukan. Proyek ini visible nggak saya perbuat. Nah, saya belum kuat apa-apa terus saya mau bikin TV. Kan ngaco. Maksa bisa aja, kenapa nggak bisa? Maksa diri bisa, cari dana sini, cari dana situ. Rusak. Mentalnya nggak benar. Walaupun uang itu untuk Tuhan. Tapi terus harus bijaksana. Nah setelah saya bertumbuh terus, saya bersyukur kok saya lebih bisa cerdas. Yang ini kayaknya nggak perlu. Yang ini kayaknya saya berlebihan. Ya walaupun pelan-pelan bertumbuhnya, tetapi harus berdewasa rohani, dewasa mental. Dengan sudah mengerti kebenaran, ini gede. Ini gede, percaya deh. Asal betul-betul Anda bertumbuh, ini jadi besar. Tuhan menghujani Anda dengan berkat, Anda nggak sombong. Anda nggak memikirkan perkara duniawi. Yang Anda pikirkan bagaimana memenangkan jiwa-jiwa. Nah sekarang ini muncul tokoh-tokoh rohaniwan dalam gereja yang mempromosikan diri sebagai sakti, berkuasa, atau dekat Tuhan atau dengan karunia khusus. Seolah-olah dia bisa membuat jemaat memperoleh apa yang dia minta. Nah orang-orang seperti ini sebenarnya saudaraku menyesatkan. Dan dulu saya termasuk kelompok itu. Kelompok yang menyesatkan itu. Bersyukur saya boleh sadar dan saya perlu minta maaf kali ini.
Saya sudah minta maaf kapan-kapan itu. Kalau ya ada ajaran saya yang dulu-dulu nggak tepat ya, saya mohon maaf. Saya mau berubah, saudara. Saya mau berubah. Ya. Dan kalau saya menyampaikan firman ini, tolong. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, tolong. Jangan dipikir saya kepahitan lagi menyerang pendeta lain atau gereja lain. Tolong. Kalau sudah ngerti kebenaran ini, Anda gemes nggak lihat orang salah? Ya iyalah, itu keliru kok. Ini bener nggak? Ini yang bener. Dulu ada ketua departemen remaja. Dulu dia yang minta, Pak nanti didoakan ya Pak, anak-anak mau ujian akhir semester. Aduh, mau ulangan akhir semester. Wah, ulangan umum. Aduh, jangan dibiasakan begini. Kalau awal pelajaran bolehlah ya kita doakan anak-anak, kasih motivasi duduk suruh ke depan sini, kita doakan, lihat orang tua angkat tangan, Tuhan tolong anak-anak kami. Tapi jangan kalau mau ulangan harus doakan. Saya selalu begitu. Sekarang udah enggak. Kalau mau pinter ya jauh-jauh hari belajar. Jangan berpikir saya doakan tak jebret, terbuka gitu. Waduh. Itu namanya mistik dan itu tidak benar, saudaraku.